Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kani Ditasari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Riau, Prodi PGSD kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Judul kampanye praktik baik saya yaitu penerapan pendekatan scaffolding pada ZPD untuk meningkatkan kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5B SDN 89 Pekanbaru. Saya akan menjelaskan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di SDN 89 Pekanbaru, beberapa peserta didik yang kurang memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa mengikuti pembelajaran yang seragam tanpa memperhatikan perbedaan dalam kemampuan dan latar belakang sosial, budaya yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda di setiap individu. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang serta kemampuan peserta didik. Guru dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dengan merancang pembelajaran dengan metode dan teknik yang tepat, sehingga bisa digunakan penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Apa itu scaffolding? Scaffolding merupakan teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan sesuai dengan potensi kognitif seorang murid, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran scaffolding mengacu pada teori Vygotsky, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut berada dalam zone of proximal development. Sedangkan ZVD atau Zone of Proximal Development yaitu jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau bisa disebut dengan tutor sebaya. Adapun penerapan scaffolding dalam pembelajaran, penerapan scaffolding pada ZPD ini saya lakukan di kelas 5B pada pembelajaran Pancasila dengan topik melestarikan keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Aktivitas dalam penerapan scaffolding. Yang pertama, pengenalan materi. Nah, di sini saya mengenalkan materi tentang keanekaragaman budaya kepada peserta didik di kelas 5B. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya. Nah, di sini saya mengelompokkan peserta didik ini berdasarkan perkembangan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Kemudian yang keempat, guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas pembelajaran menggunakan metode scaffolding. Kemudian perlahan-lahan peserta didik dapat mengerjakan tugasnya secara mandiri. Kelima, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Nah, pada kegiatan ini setiap kelompoknya atau setiap masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya. Adapun hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, yang pertama, tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan. Kedua, peningkatan kemampuan pemahaman konsep menantang. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif. Yang keempat, melatih kemandirian dalam belajar. Yang kelima, pemahaman yang mendalam. Bagaimana pembelajaran dan replikasi scaffolding dalam ZPD? Scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mengatasi tantangan di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri, memberi kesempatan untuk menumbuhkan sikap kemandirian, serta meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik sehingga mereka dapat keluar dari zona nyamannya. Scaffolding memberikan dampak baik bagi guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar, membantu manajemen kelas, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, dan mengembangkan kemampuan profesionalisme. Adapun kesimpulan dari proses pembelajaran ini yaitu penerapan scaffolding yang efektif membutuhkan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. Selain itu, mendengarkan dan merespon dengan tepat terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik merupakan kunci dalam memberikan dukungan yang efektif. Dengan demikian, pembelajaran dengan scaffolding dapat membantu peserta didik mencapai level tertinggi dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Sekian pemaparan kampanye praktik baik saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.